Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri, Purian Marwati dengan NIM 260. Selanjutnya ada teman saya, Abidah Khairunisa dengan NIM akhir 266. Selanjutnya ada Reza Mayesti dengan NIM akhir 269. Yang terakhir ada Zahra Sapira Putri dengan NIM akhir 284. Nah, di sini kita akan menganalisis fundamental. Yang selanjutnya ada perusahaan Royal Indo Investa Wijaya Tbk. Nah, profil perusahaan sendiri ada nama emiten PT Royal Indo Invest Wijaya Tbk. Kode sahamnya INDO. Alamatnya gedung itu di Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya ada Direktur Utama Leslie Somando dan bidang usaha utama yaitu bergerak dalam bidang real estate yang dilakukan baik secara langsung oleh perseorang maupun melalui entitas anak, serta investasi pada entitas anak. Sektor dan subsektornya yaitu properti dan real estate. Tentang PT Royal Indo Investa Tbk. Wijaya Tbk, maaf. PT PT Royal Indo Investa Wijaya Tbk melalui anak perusahaannya mengelola dan menyediakan fasilitas kos di Indonesia. Perusahaan ini mengoperasi 3 fasilitas sewa, termasuk PC Mansion, Puri Cempaka 4, dan Le Mansion Senopati. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia. Yang B ada analisis fundamental PT Royal Indo Investa Wijaya Tbk. PT Royal Indo Investa Wijaya Tbk adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang perkembangan dan operasi real estate. Perusahaan ini menjalankan beberapa rumah kos eksklusif dan juga menawarkan layanan sewa mobil melalui anak perusahaannya. Yang ke-C ada kinerja keuangan untuk kuartal pertama tahun 2024, Royal Indo Investa Wijaya melaporkan penjualan sebesar 5,19 miliar, meningkat signifikan dari 2,37 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, laba bersih turun drastis menjadi 2,69 miliar dan 39,46 miliar pada tahun sebelumnya. Laba per saham atau EPS-nya dari dasar dan operasi berlanjut adalah 0,61 dibanding dengan 9,06 pada tahun sebelumnya. Dan yang kedua ada metode pasar. EPS perusahaan adalah IDR 3 dan memiliki rasio harga terhadap pendapatan P atau I sebesar 35. Kapasitas pasar mencapai sekitar IDR 433,9 miliar. Yang ketiga ada operasi bisnis. Didirikan pada tahun 2005, Royal Indo Investa Wijaya terutama beroperasi di bidang real estate melalui fasilitas seperti PC Mansion dan Puri Cempaka 04 di Jakarta Pusat. Perusahaan ini memiliki 3 anak perusahaan PT Semangat Bangun Nusantara, PT Mulia Arta Nusantara, dan PT Semangat Pangeran Abadi. Dan yang ke F, ada perkembangan terbaru. Saham perusahaan menunjukkan kenaikan harga sekitar 25,84% sepanjang tahun ini, yang menunjukkan sistemen positif dan investor meskipun terdapat fluktuasi pada laba terbaru. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Analisis fundamental dari PT Royal Indo Investa Wijaya Tbk menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mengalami peningkatan penjualan, laba bersihnya mengalami penurunan yang signifikan. Rasio P per E-nya yang tinggi menunjukkan bahwa investor mungkin lebih mendalam termasuk prospek masa depan
dan investasi strategis. Kunjungi platform berita keuangan seperti MarketScan dan IDR Financial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Abidah Khairunisa. Selanjutnya yaitu ada Duta Pertiwi Tbk. Nama emitennya yaitu Duta Pertiwi Tbk dengan kode saham DUTI yang berada di Tangerang. Bidang usaha utamanya yaitu properti dan real estate, sektornya yaitu properti dan real estate. PT Duta Pertiwi Tbk bergerak dalam bisnis real estate di Indonesia. Perusahaan ini beroperasi melalui segmen real estate, properti, dan hotel. Perusahaan ini menawarkan ruko, gudang, dan properti kawasan industri, kaveling komersial, apartemen, pusat perdagangan internasional, pusat perbelanjaan, dan gedung perkantoran serta tanah, dan menyewakan serta mengelola properti real estate. Perusahaan ini juga mengoperasikan hotel dan arena rekreasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972 dan berkantor pusat di Jakarta Utara. PT Duta Pertiwi Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Serpong Damai Tbk. Analisis fundamental PT Duta Pertiwi Tbk atau DUTI memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan dan kesehatan perusahaan yang bergerak di sektor real estate di Indonesia. Berikut adalah poin utama dari analisis fundamental PT Duta Pertiwi Tbk. Yang pertama yaitu pendapatan dan laba. Pendapatan tahunan perusahaan mencapai 3,86 triliun dengan laba bersih sebesar 1,7 triliun untuk tahun 2023. Laba bersaham atau IPS meningkat signifikan dari 404 pada tahun 2022 menjadi 576 pada tahun 2023. Yang kedua yaitu rasio keuangan. Rasio atau PA, price to earnings, saat ini adalah 7,9 yang menunjukkan bahwa saham perusahaan dihargai 7,9 kali dari laba bersih perusahaan. Rasio PS atau price to sales adalah 2,2 yang mengindikasikan bahwa harga saham perusahaan adalah 2,2 kali dari pendapatan per sahamnya. Selanjutnya yaitu kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar DUTI adalah sekitar 8,42 triliun yang menempatkan di peringkat 144 dari 921 perusahaan yang tercatat di Bursa Saham Indonesia. Kinerja sahamnya yaitu harga saham saat ini berada di kisaran 4.550 dengan rentang harga tertinggi dalam 2 minggu terakhir sebesar 4.950 dan terendah yaitu 4.200. Delta saham adalah 0,56 yang menunjukkan volatilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu dividen. Informasi mengenai pembayaran dividen tidak disebutkan dalam data yang tersedia. Tetapi penting untuk mencatat bahwa kebijakan dividen dapat mempengaruhi investasi investor jangka panjang. Yang selanjutnya itu segmen bisnis. DUTI beroperasi melalui beberapa segmen termasuk pengembangan real estate, properti, komersial, dan hotel. Perusahaan ini memiliki portofolio yang mencakup rumah, toko, properti, industri, lot komersial, apartemen, pusat perdagangan internasional, pusat perbelanjaan, superblok, dan gedung perkantoran. Dari analisis tersebut menunjukkan bahwa PT Duta Pertiwi Tbk memiliki kinerja keuangan yang solid dan potensi untuk pertumbuhan yang stabil di sektor real estate Indonesia. Namun penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan risiko pasar sebelum membuat keputusan investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Reza Tri Mayesti. Selanjutnya yaitu Grand House Mulia Tbk. Nama pertama profil perusahaan, nama emiten PT Grand House Mulia Tbk, kode saham HOMI, alamat Jalan Pengasinan nomor 99 Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Bidang usaha utama yaitu mendirikan dan menjalankan usaha real estate yang dimiliki sendiri. Sektor properti dan real estate, hubungan sektor properti dan real estate. Selanjutnya yaitu tentang PT Grand House Mulia Tbk. PT Grand House Mulia
bergerak di bidang properti residensial dan komersial di Indonesia. Ini juga menawarkan layanan konsultasi pengembangan properti. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 dan berkantor pusat di Serpong, Indonesia. PT Greenhouse Mulia Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Grana Mulia Indotama. Yang B yaitu kinerja keuangan. Pendapatan. Pada tahun buku terakhir, perusahaan mencatat pendapatan sebesar 55,16 miliar. Laba bersih TTM mencapai 2,39 miliar rupiah dengan EPS sebesar 0,14 pada kuartal pertama 2024, turun dari 1,36 pada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Rasio P per E, rasio harga terhadap laba, sebesar 54 kali yang menunjukkan valuasi pasar yang cukup tinggi dibandingkan laba bersih yang dihasilkan. C. Adanya performa saham, di mana harga saham terbaru tercatat pada 216 per saham, turun dari harga tertinggi tahunnya yang mencapai 1.015 rupiah. Ini menunjukkan penurunan tajam sebesar 67,7% dalam 1 tahun terakhir. Volatilitas saham HOMI menunjukkan volatilitas yang tinggi dengan pergerakan mingguan rata-rata 14,6% lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri properti Indonesia yang sebesar 4,1%. Selanjutnya D, kapasitas pasar. Kapasitas pasar kapitalisasi pasar HOMI adalah sekitar Rp227 miliar, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini berada pada skala kecil hingga menengah dalam industri properti di Indonesia. Selanjutnya E, yaitu prospek dan risiko. Sentimen investor terhadap saham HOMI belakangan ini menunjukkan penurunan yang signifikan. Cermin dari berbagai penurunan harga saham dalam beberapa bulan terakhir. Faktor ini menjadi risiko utama terkait stabilitas harga saham. Selanjutnya adanya kesimpulan. Secara keseluruhan, PT Greenhouse Mulia Tbk menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga kinerja keuangan dan stabilitas harga sahamnya. Volatilitas harga saham yang tinggi dan penurunan laba bersih menunjukkan perlunya strategi manajemen yang lebih kuat untuk mengatasi risiko pasar dan meningkatkan kinerja operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zahra Safira. Yang keempat ada Indonesian Paradise Property Tbk. Yang A, profil perusahaan. Nama emiten Indonesian Paradise Property Tbk. Kode saham INPP. Alamatnya ada di Centennial Tower, lantai 30 Jalan Gatot Subroto, Kafling 24 dan 25 Jakarta, 12930 Indonesia. Bidang usaha utama mendirikan dan menjalankan usaha real estate yang dimiliki sendiri. Sektor dan subsektornya yaitu properti dan real estate. Tentang Indonesian Paradise Property Tbk. PT Indonesian Paradise Property Tbk mengembangkan dan mengoperasikan hotel dan resort di Indonesia. Perusahaan juga bergerak di bidang real estate, perdagangan umum, dan usaha pengembangan, serta kepemilikan pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan apartemen. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Pentral Karsa Lubrindo dan berubah nama menjadi PT Indonesian Paradise Property Tbk pada tahun 2004. PT Indonesian Paradise Property Tbk didirikan pada tahun 1996 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Yang B, ada analisis fundamental PT Indonesian Paradise Property Tbk. PT Indonesian Paradise Property Tbk atau INPP adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan, operasi, dan manajemen properti, terutama fokus pada properti gaya hidup dan pengembangan properti campuran seperti hotel, pusat perbelanjaan, dan apartemen. Berikut adalah analisis fundamental dari perusahaan ini. C, kinerja keuangan. Pendapatan pada tahun 2023, perusahaan mencatat pendapatan sebesar IDR 1,25 triliun.
Lalu ada laba bersih untuk tahun 2023 adalah IDR 119,96 miliar. Rasio P per E harga terhadap laba berada di angka 8,26 yang menunjukkan bahwa valuasi saham cukup terjangkau dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan. Yang D ada performa saham, harga saham per Mei 2024, harga saham INPP dan adalah IDR 990 per saham. Ini menunjukkan peningkatan sebesar 131,31% dibandingkan harga saham setahun yang lalu. Volatilitas saham INPP memiliki beta sebesar 0,2464 yang menunjukkan bahwa saham ini kurang volatil dibandingkan pasar secara umum. Lalu ada kapasitas pasar, kapitalisasi pasar perusahaan adalah sekitar IDR 5,82 triliun yang menunjukkan bahwa perusahaan ini termasuk dalam skala menengah di industri properti Indonesia. Lalu selanjutnya ada prospek dan risiko. Sentimen pasar terhadap saham INPP cenderung positif, terutama dengan pertumbuhan harga saham yang signifikan dalam 1 tahun terakhir. Namun, volatilitas yang rendah bisa berarti saham ini kurang menarik bagi investor yang mencari pertumbuhan cepat. Ekspansi dan diversifikasi, yaitu perusahaan terus berupaya memperluas portofolio propertinya yang mencakup hotel, pusat perbelanjaan, dan properti campuran, yang dapat membantu meningkatkan pendapatan di masa mendatang. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, secara keseluruhan PT Indonesian Paradise Property Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang solid dengan peningkatan laba dan pendapatan yang stabil. Harga saham yang terus meningkat dan rasio P/E yang relatif rendah menjadikannya menarik bagi investor yang mencari investasi jangka panjang di sektor properti. Namun, investor juga perlu mempertimbangkan risiko terkait volatilitas pasar properti dan kondisi ekonomi global. Yang enam, lalu ada hasil analisis. Untuk menentukan perusahaan yang memiliki saham terbaik dari keempat perusahaan yang telah dianalisis, Royalindo Investa Wijaya Tbk, Duta Pertiwi Tbk, Greenhouse Mulia Tbk, dan Indonesian Paradise Property Tbk, berdasarkan kinerja keuangan dan prospek pasar, kita akan membandingkan beberapa metrik kunci seperti pendapatan, laba bersih, rasio P per E, performa saham, dan volatilitas. A. Royalindo Investa Wijaya Tbk, pendapatan 5,19 miliar pada kuartal pertama 2024, laba bersih 2,69 miliar, rasio P per E 35, performa saham kenaikan harga saham sekitar 25,84%, YTD, volatilitas N per A, kapitalisasi pasar IDR 433,9 miliar. Tolong scroll. Yang B, Duta Pertiwi Tbk, pendapatan 3,86 triliun, laba bersih 1,07 triliun, rasio P per E 7,9, performa saham, harga saham saat ini Rp 4.550 dengan peningkatan stabil, volatilitas beta rendah 0,56, kapitalisasi pasar Rp 8,42 triliun. Yang C, Greenhouse Mulia Tbk, tolong scroll. Pendapatan 55,16 miliar, laba bersih 2,39 miliar, rasio P per E 54, performa saham, penurunan harga saham sekitar 67,7% dalam 1 tahun terakhir, volatilitas mingguan rata-rata 14,6%, kapitalisasi pasar Rp 227 miliar. Yang D, Indonesian Paradise Property Tbk, pendapatan 1,25 triliun, laba bersih 119,96 miliar, rasio P per E 8,26, performa saham, kenaikan harga saham sebesar 131,31% dalam 1 tahun terakhir, volatilitas beta 0,2464, kapitalisasi pasar 5,82 triliun. Yang E, kesimpulan, berdasarkan analisis di atas, PT Duta Pertiwi Tbk tampaknya memiliki saham terbaik dengan alasan sebagai berikut. Pendapatan dan laba bersih memiliki pendapatan dan laba bersih yang signifikan dibandingkan dengan perusahaan lain. Rasio P per E adalah 7,9 yang menunjukkan valuasi yang menarik dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Performa saham, harga saham DUTI menunjukkan stabilitas dan peningkatan yang konsisten. Volatilitas rendah dengan beta rendah 0,56, saham DUTI menunjukkan stabilitas yang lebih besar dibandingkan dengan pasar.
Kapitalisasi pasar DUTI memiliki kapitalisasi pasar yang cukup besar, menunjukkan kepercayaan investor yang tinggi dan likuiditas yang baik. Meskipun Indonesian Paradise Property Tbk atau INPP menunjukkan kenaikan harga saham yang signifikan, volatilitas yang rendah dan rasio PPR yang menarik, DUTI tetap lebih unggul dalam hal pendapatan, laba bersih, dan stabilitas saham. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.